Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Di sepanjang jalan, aku memaki-maki diriku sendiri. Merutuki kebodohanku. Sikap macam apa tadi? Aku akan mencium si kucing. Kenapa? Apa dia semenarik itu? Tidak. Dia tidak menarik. Kucing hanyalah kucing. Makhluk menyedihkan yang patut dikasihani. Dia tidak semenarik itu. Lalu, mengapa hatiku berdebar-debar? Aku bahkan belum pernah merasakan perasaan ini ketika bersama Diana. Debaran apa ini? Ini pasti debaran karena aku akan mencium orang baru, bukan perasaan spesial. Jangan terlalu dipikirkan. Tadi, aku hanya terbawa perasaan. Suasana rumahnya pun mendukung. Hanya ada kami berdua. Dan ada insiden kecil itu. Semua lelaki pasti akan memiliki insting yang sama bila berada di posisiku itu. Mencium siapapun wanita di depannya. Jadi, tidak perlu dipikirkan. Anggap saja kejadian ini tidak pernah ada. Semoga Kansa juga berpikir hal yang sama denganku. Mudah memang mengatakannya, tapi pada kenyataannya, aku tidak berhenti memikirkannya. Bayangan itu selalu menari-nari. Mata bening itu, bibir polos itu. Apa-apaan, Al? Mama tiba-tiba membuka pintu kamarku. Bukan apa-apa, Ma. Kenapa teriak-teriak? Ngakit-ngakitin aja. Turun ke bawah, makan malam sudah siap. Oke. Aku dengan malas turun ke bawah. Hanya ada Mama, tidak ada yang lain. Mana yang lain? Kenapa hanya kita berdua? Aku menarik kursi dan duduk di seberang Bupres. Kakakmu belum pulang. Gak tahulah kemana. Pulang kampung, bukannya banyak-banyakin sama Mama, malah keluyuran. Kayak Mama gak kenal dia aja. Paling udah dapat pacar baru. Papa mana? Papamu sibuk sama pencalonan. Kalian semua sibuk. Gak ada yang peduli sama Mama. Gini nih, kalau rumah isinya laki semua. Kapan kamu dan kakakmu bisa ngasih Mama menantu sih, Al? Mama gak sabar, pengen punya anak perempuan. Bikin lagi aja, Ma. Hus, kalau ngomong sama orang tua itu jangan sembarangan. Lah, Mama aneh. Anak masih umur 16 tahun disuruh bawa menantu. Gimana sih, Ma? Aku menggeleng-gelengkan kepala. Tidak mengerti dengan pemikiran mamaku. Al, ya? Aku menatap Mama dengan curiga. Nada suaranya berubah. Seperti ada sesuatu yang diinginkannya. Lulus SMA, kamu ikat Diana deh, Al. Hah? Minimal kalian tunangan dulu. Setidaknya Diana gak kemana-mana. Ma, sadar gak sih? Umurku masih 16 tahun. Sementara Diana 15. Kami masih dibilang anak-anak. Masih bocah. KTP aja belum punya kok, disuruh tunangan. Cih. Kalian lulus SMA kan sudah 17 tahun, Al. Bisa punya KTP. Kalau omongan ini dilanjutin, aku gak jadi makan nih. Iya. Mama diam nih. Lanjutin makan ya. Aku makan dalam diam. Aku benar-benar
terganggu dengan perkataan mama. Sebegitu inginkah mama ingin menjadikan Diana sebagai menantunya? Mengapa keinginan itu sama sekali tidak ada di hatiku? Apa karena aku masih remaja? Atau karena Diana bukan orang yang tepat untukku? Entahlah, aku tidak tahu jawabannya. Aku masih remaja, bukan waktuku untuk memikirkan hal seperti itu. Aku melihat ponsel. Tumben-tumbenan tidak ada telepon atau SMS dari Diana. Beberapa hari ini ponselku lumayan sepi. Sebenarnya ada bagusnya juga sih. Aku jadi terbebas melakukan apa aja yang ku mau. Aku benar-benar tidak tahu hubunganku dan Diana mau aku bawa kemana. Aku hanya menjalaninya saja. Hari ini adalah hari ujian. Aku melihat kursi kosong di belakangku. Kemana dia? Kenapa belum datang juga? Aku melihat jam tangan. Kurang dari 5 menit lagi, ujian akan dimulai. Namun, aku tidak melihat keberadaan Kansa. Sebenarnya, kemana gadis itu? Tak berapa lama kemudian, guru pengawas datang dengan membawa soal. Sudah siap semua? Ada yang belum datang, Pak? Aku mengacungkan tangan. Siapa? Kansa Aulia, Pak. Ada yang tahu dia kemana? Tidak ada yang menjawab. Bahkan aku pun tidak tahu keberadaannya. Ujian itu tentang ketepatan waktu. Bila dia telat, dia akan menerima konsekuensinya. Ujian saya mulai. Guru pengawas membagikan kertas ujian. Ingin aku membantah perkataannya. Namun aku tidak memiliki alasan kuat melakukannya. Sesampai ujian 1 Mapel selesai, Kansa juga belum datang. Pikiranku mulai kemana-mana. Bertanya-tanya, di mana anak itu berada? Apa ada sesuatu yang terjadi padanya? Memikirkannya, kemungkinan itu membuatku berdiri dari posisi dudukku. Ya Alek, ada apa? Saya sudah selesai, Pak. Aku memulkan lembar jawaban ujian dan melangkah keluar. Aku menelusuri koridor demi koridor sekolah, mencari-cari keberadaannya. Namun tidak kunjung kutemukan. Aku tidak bisa menemukan Kansa di sekolah. Itu artinya aku harus mencarinya ke rumahnya. Aku mengambil motor dan mengacunya menuju rumah Kansa. Sesampainya di rumah Kansa, aku tidak menemukan siapapun di sana. Aku sudah berusaha mencari tahu melalui tetangganya. Namun mereka mengatakan bahwa Kansa bersekolah. Sebenarnya anak ini sedang kemana sih? Tidak berhasil menemukan Kansa membuatku kembali mengacu kendaraan ke sekolah. Masih ada 1 Mapel lagi yang harus kuikuti. Setelah ujian selesai, aku akan kembali mencarinya lagi. Tepat pukul 10:30, ujian pun selesai. Aku kembali mengambil motorku, bersiap-siap mencari Kansa lagi. Entah dimanapun harus kucari. Aku tengah memacu kendaraanku ketika aku mengenali sosok yang baru saja keluar dari perpustakaan itu. Sosok itu tengah menuntun sepedanya, bersiap-siap untuk menaikinya. Campuran rasa geram dan lega melandaku. Aku segera memarkir motorku di bahu jalan dan berlari ke arah Kansa.
Sebelum gadis itu benar-benar menaiki sepedanya, aku memegang tangannya. Menariknya, membuatnya berbalik dan menghadapku. "Kansa, kemana saja kamu? Kenapa tidak ikut ujian?" Aku mendengar penjelasan Kansa dengan perasaan geram. Sekolah brengsek, oknum brengsek. Berani-beraninya menahan kartu ujian seseorang siswa hanya karena belum mampu bayar SPP. Kurang ajar sekali. Aku membawa Kansa ke ruang TU dan membuatnya mendapatkan kartu ujian. Karena itu, aku mengantarnya pulang. Selepas mengantar Kansa pulang, aku kembali ke ruang TU. Aku menemui oknum yang menahan kartu ujian Kansa. "Berapa tagihannya?" tanyaku. Atas nama Kansa ya?" "Iya," jawabku. Wanita bernama Nurul itu segera memeriksa data Kansa. Aku tahu wanita ini takut padaku karena basic keluargaku. Papaku calon terkuat pemimpin di kotaku. Meskipun hal itu belum dipastikan juga. Namun dari dulu keluargaku sudah disanjung-sanjung oleh banyak orang. Kali ini aku menggunakan latar belakang keluargaku untuk menekan orang ini. Untuk tunggakan SPP-nya 1.200.000. Semuanya. "Hah?" Aku bilang semuanya. SPP, uang gedung, uang buku, uang praktikum, dan lain-lain. Semuanya sampai dia lulus. "Serius, Nak? Kapan saya bercanda? Tolong hitungkan semua." "Baik, ditunggu dulu ya, Nak." Manis sekali mulut wanita satu ini. Kenapa dia tidak semanis ini ketika berbicara dengan Kansa? Apa karena keluarga Kansa tidak memiliki power apa-apa, sehingga pantas diperlakukan seenaknya? Sungguh miris sekali melihat kelakuan orang yang hanya hormat pada orang yang memiliki jabatan. "Silakan, Nak Alek." Aku kembali mendekat dan menerima tagihan itu. Aku memperhatikan tagihan itu baik-baik. Keningku berkerut. "Serius, jumlah tagihannya hanya segini?" "Iya, Nak. Ini sampai dia lulus. Uang tebus ijazah, biaya lain, apa sudah dimasukkan semua?" "Sudah semua, Nak. Itu sudah total keseluruhan." Aku kembali menatap tagihan yang hanya berjumlah 17.500.000 rupiah itu. Bahkan jumlah ini lebih kecil dari uang jajan bulananku. Serius, hanya senilai ini? Hanya sejumlah ini membuat Kansaku tidak ikut ujian? Aku bertanya berulang kali pada petugas TU. Namun jawabannya tetap sama. Pada akhirnya, aku melunasi semua tagihan itu secara tunai. Kalau dia tanya siapa yang membayar uang sekolahnya, katakan yang membayarnya adalah komite orang tua asuh. Aku berbisik pada Bu Nurul sembari menyelipkan 5 lembar uang 100 ribuan. "Iya, Nak, akan Ibu sampaikan demikian." Bu Nurul tampak sumringah. Semua manusia suka uang, tidak terkecuali manusia di depanku ini. Aku senang melihatnya tersenyum. Semakin tersenyum, kucingku semakin manis. Ternyata senyummu hanya seharga 17 juta. Kalau tahu seperti itu, dari dulu aku sudah membayar tagihannya. Mungkin dengan begitu, aku bisa sering melihat senyumnya itu ada. Seminggu kemudian, ujian pun selesai. Kami melaksanakan kelas meeting. Sebelum rapot dibagikan, menjelang libur kenaikan kelas. Rapot pun dibagikan. Aku benci bila libur telah tiba. Itu artinya
kesempatanku untuk bertemu dengan Kansa akan semakin kecil. Aku harus mencari-cari alasan agar bisa bertemu dengannya. Hari ini adalah hari pertama libur dimulai. Aku tengah melamun, mencari-cari alasan untuk bertemu dengan Kansa ketika ponselku berbunyi. Ternyata ada pesan masuk. Ai, hari ini mau kemana? Nggak kemana-mana. Ai, aku pergi ke salon ya. Iya, tapi aku nggak bisa nganterin kamu. Iya, nggak apa-apa. Aku pergi sama teman. Oke. Aku mengakhiri pesan itu. Yes, bebas dari Diana. Hari ini enaknya ngapain ya? Aku bermaksud pergi ke lantai bawah untuk sarapan. Di koridor atas aku berpapasan dengan Aaron yang sudah berpakaian rapi. Sepertinya dia bersiap untuk pergi. Rapi benar? Mau kemana? Tanyaku. Anak kecil, gak perlu tahu. Aaron mengalihkan pandangan dan langsung turun ke bawah. Entah mengapa dia akhir-akhir ini tidak menjahiliku. Mungkin karena dia sudah punya mainan baru. Masa bodoh lah, itu urusan dia. Aku tidak perlu ikut campur. Lagi-lagi aku hanya sarapan berdua dengan Bu Pres. Aaron memilih untuk sarapan di luar. Sementara Papa belum pulang. Selesai sarapan, aku kembali ke lantai atas. Bingung harus melakukan apa. Hampir semua teman sepermainanku punya kegiatan masing-masing. Tidak terkecuali Dino. Bocah itu tengah melakukan liburan bersama keluarganya. Aku mengambil gitar dan mulai memainkannya. Tiba-tiba wajah itu kembali terbesit di benakku. Wajah dengan mata bening. Bibir tipis namun penuh. Sial, kenapa aku selalu mengingatnya? Dia sedang apa ya? Pasti dia sedang di rumah, termenung sendirian, meratapi nasib karena tidak bisa liburan. Mungkin aku sebaiknya mengajaknya keluar. Dengan bersemangat, aku pergi ke kamar mandi dan mulai bersiap-siap. Kali ini, aku memutuskan untuk berpenampilan sedikit keren. Selesai bersiap-siap, aku segera turun ke bawah. Wah, tumben anak mama ganteng banget. Mau pergi sama Diana ya? Aku menjawab tanpa melihat wajah mama. Iya, mumpung liburan. Kalian harus sering-sering keluar ya. Biar semakin lengket dan mesra. Mungkin saja nanti kamu berubah pikiran. Maksudnya? Gak ada maksud apa-apa ganteng. Uang jajannya masih ada? Mama tambahin ya? Gak usah ma, masih ada kok. Pergi dulu ma. Aku mencium tangan mama dan pergi ke garasi. Aku menatap deretan motor yang berjejer dengan rapi. Bingung mau mengendarai yang mana untuk terlihat lebih keren di matanya. Ada 9 motor di garasi, dan semuanya adalah milikku. Aku lebih suka koleksi motor, sementara Aaron lebih suka mobil sport. Dia memiliki 4 mobil sport. Aku lihat dia kembali menggunakan si merah. Melihat mobil itu sudah tidak ada di garasi. Aku memutuskan untuk mengendarai Ninja. Karena kebetulan warna motor itu sama dengan warna bajuku. Blackie. Mari kita culik anak orang. Aku mengendarai motorku dan memacunya menuju rumah Kansa. Aku mampir ke toko helm dan membeli 2 helm. Yang satu untuk Kansa, yang satu untuk adiknya. Kali saja si pengganggu itu juga ikut juga. Dari jarak puluhan meter,
Aku sudah melihatnya. Benar dugaanku. Gadis itu tengah melamun di depan rumahnya. Untung saja aku datang. Aku akan mengajak kucing menyedihkan itu jalan-jalan. Tin, tin, tin. Aku mengelakson berkali-kali, membuatnya terkejut dan kesal. Aku membuka helmku. Cewek, lagi ngapain? Bengong ya? Daripada bengong, ikut abang jalan-jalan yuk. Aku senang merasakan tangannya memeluk pinggangku. Aku menarik tangannya agar memeluk pinggangku dengan lebih erat. Tubuh kami menempel satu sama lain. Hanya dengan melakukan hal ini sudah membuatku bahagia. Siang itu kami bermain sepuasnya. Hal itu berlanjut sampai sore hari. Menjelang sore, aku mengantarnya ke rumahnya. Selama beberapa hari, aku sering bermain dengan Kansa dan adiknya. Liburanku terasa lebih berwarna. Kami bahkan mengasuh anak kucing bersama. Kucing itu mengingatkanku padanya. Polos, terlantar, pintar dikasihani, dan pantut untuk dilindungi. Setidaknya untuk kedepannya, aku memiliki alasan untuk bertemu dengan Kansa. Selama liburan, Diana jarang menggangguku. Dia jarang menelepon ataupun mengirimiku pesan. Mungkin dia sudah lelah dengan sikapku. Atau sudah bosan denganku. Entahlah, aku tidak mau terlalu memikirkannya. Tahun ajaran baru pun dimulai. Aku sudah kelas 2 SMA sekarang. Aku berharap tahun ini pun aku bisa satu kelas dengan Kansa. Kita satu kelas. Diana datang mendekat padaku yang baru saja selesai memarkir motor. Kok bisa? Kenapa? Kamu kelihatan gak senang gitu, Kamu mau lihat di mana? Itu pengumumannya sudah keluar, Diana menunjuk gerombolan siswa yang tengah membaca pengumuman. Aku bergegas ke sana. Sementara Diana mengekoriku. Aku berharap nama itu ada di daftar kelasku. Aku membaca nama dari 40 siswa yang bergabung di kelas 2A. Berulang kali aku membaca daftar itu. Namun tidak kutemukan nama Kansa. Perasaan kesal dan marah pun melanda. Aku berniat mencari namanya di daftar lain. Ketika sudut mataku menangkap tubuh familiar itu. Kansa terlihat sedang duduk sembari menunduk. Kakiku tanpa sadar melangkah mendekatinya. Kansa, kita tidak sekelas ya? Kamu di kelas apa? Kelas tanpa si kucing rasanya sangat sepi. Tidak ada wajah di kursi belakang yang bisa kulihat. Diana tidak memberiku kesempatan untuk sekedar melihatnya. Setiap hari Diana selalu bersamaku. Bahkan kami duduk sebangku. Di kelas kami bersama. Pun ketika waktu istirahat tiba. Aku benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk sekedar berkunjung ke kelas Kansa. Diana sangat tidak menyukai Kansa. Mungkin dia tahu aku sedikit menaruh perhatian pada Kansa. Diana adalah tipe gadis yang menginginkan perhatian semua orang terpusat padanya. Bila ada orang lain, terlebih aku yang notabene adalah pacarnya, memberi perhatian lebih pada gadis lain, dia pasti tidak akan menyukainya. Aku tahu itu bukan perasaan cemburu, hanya perasaan tidak ingin terkalahkan dan tersaingi. Aku begitu memahami sifat Diana dan memakluminya. Hari ini aku pulang sendiri. Meskipun kami satu kelas, Diana tetap tidak mau pulang denganku.
karena aku hanya membawa motor. Aku memutuskan untuk sekedar bermain ke rumah Dino dan melakukan aktivitas layaknya remaja pria pada umumnya. Bermain game, bermusik, dan menonton blue film. Aku bisa pulang lebih larut malam ini karena Bu Pres dan Pak Pres tidak ada di rumah. Mama mengirimiku pesan bahwa beliau dan Papa pergi ke rumah nenek selama 2 hari. Hari ini aku bisa bebas bermain sesuka hati tanpa mendengar ceramah panjangnya. Menjelang pukul 9 malam, aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Suasana rumah tampak sepi. Aku memarkir motorku di garasi. Kulihat mobil sport Aron tampak lengkap. Itu artinya si playboy sudah berada di rumah. Aku naik ke lantai atas dan bersiap masuk ke kamarku. Aku menghentikan langkah sejenak ketika ku dengar suara-suara aneh dari kamar Aron. Aku mendekati kamar Aron dan menempelkan telingaku di daun pintu kamarnya. Wis, terdengar desahan seorang wanita dari dalam kamar Aron. Brengsek, dia tidak mungkin membawa pacarnya ke rumah kan? Dia tidak mungkin seberani itu kan? Ya, si playboy ini pasti tidak akan berani. Dia pasti sedang menonton blue film. Aku ingin melihat wajah. Sekali-sekali aku akan mengerjainya. Bukan dia saja yang bisa mengerjaiku. Memikirkan ide itu membuatku senang. Aku mengambil ponselku dan mengaktifkan fitur kamera. Aku bersiap-siap memfoto Aron ketika dia sedang mencoba untuk mencari kenikmatannya. Tanganku memegang gagang pintu 1, 2, 3. Brak, pintu kamar Aron terbuka. Kena kau, teriakku sembari tanganku aktif memfoto setiap adegan di kamar itu. Namun bukan adegan seperti yang kubayangkan yang berada di dalam kamar itu. Secara tak kusadari ponselku jatuh ke lantai. Tubuhku gemetar. Luapan perasaan amarah, emosi, jijik, dan dendam menguasaiku. Aku menatap keduanya dengan tatapan murka. Aku melihat Diana dan Aron telanjang bulat. Mereka tengah melakukan hubungan suami istri. Brengsek kau. Tanpa aku sadari, tubuhku berlari dan secara membabi buta mengejar Aron. Dan tampak belum sepenuhnya tersadar dengan situasi. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.